tidak ada yang betul-betul hanya terpaku dengan satu madhab. Kalau ada yang mengaku terpaku dengan satu madhab, maka justru akan merepotkan diri sendiri. Dalam hal ini saya lebih nyaman dan lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Tarjih, pilih pendapat yang kuat, pendapat yang dalilnya lebih kuat, bisa kita amalkan di masyarakat kita. Apakah boleh mencampur madhab? Ini madhab yang seperti apa ini maksudnya? Kalau yang dimaksud mencampur madhab, apakah boleh? Yang kita lihat saat ini di negeri kita tidak ada yang pure satu madhab, itu tidak ada. Semuanya madhabnya gaduh, dan tidak mungkin orang itu punya identitas tunggal satu madhab. Bisa jadi dalam masalah sholat dan toharoh itu pakainya madhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah jual beli mungkin nanti madhabnya yang lain. Bisa jadi dalam madhab yang terkait dengan akidah, dengan ibadah, itu madhabnya tidak sama dalam pandangan yang terkait dengan muamalah dan jual beli. Dan saat ini kita jumpai tidak ada yang pure satu madhab tunggal. Jangankan madhab, dalam berorganisasi pun tidak bisa pure berorganisasi dalam satu organisasi saja. Selalu orang yang ada di dalam organisasi itu ada pengaruh organisasi sebelumnya atau komunitas di lingkungannya. Saya ingat dengan sebuah pemaparan dari Pak Abdul Mu'ti itu tentang orang-orang Muhammadiyah. Itu pun tidak ada yang identitasnya tunggal. Beliau menyebut ada yang tipenya adalah mukhlas, Muhammadiyah ikhlas, yang memperjuangkan anti tahlilan, anti khurafat TBC. Lebih lanjut lagi beliau juga menyebut akan ada MUNU, Muhammadiyah NU, karena latar belakangnya dari NU. Mau tidak mau itu membawa pengaruh, tidak bisa identitasnya tunggal. Ketika sebelumnya latar belakangnya NU, kemudian ke Muhammadiyah bisa pure, ya itu agak susah. Maka ada namanya MUNU. Nah, beliau juga menyebutkan yang ketiga itu mudah, Muhammadiyah Dahlani, atau mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lentur, fleksibel. Nah, kemudian satu lagi yang istilahnya beliau itu menggelitik marmut, marhain Muhammadiyah. Nah, ada latar belakang marhainnya. Bahkan ada istilah-istilah lain, misalnya Kamandanu. Kadang-kadang Muhammadiyah, kadang-kadang NU. Nah, jadi tidak ada istilah. Untuk identitas tunggal itu memang tidak gampang, tidak mudah. Ya. Ada lagi yang lain Ya. Musa, Muhammadiyah Salafi. Nah, jadi ikutnya organisasi Muhammadiyah tapi ngajinya di Salafi, ya. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa untuk pure satu madhab. Bahkan untuk satu organisasi pun tidak bisa. Kerja di amal usaha Muhammadiyah, pakainya Muhammadiyah, tapi hidup di lingkungan NU, malamnya diundang tahlilan. Ya, atau bahkan ditokohkan di situ malah mimpin tahlilan. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, itu tadi jadinya Kamandanu. Kadang-kadang Muhammadiyah, kadang-kadang NU. Baik. Atau ketika di Muhammadiyah dia ternyata ingin ngaji dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena ingin ngaji kitab, datang ke ustadz-ustadz Salafi, sehingga menjadi terkesan tegas, keras, atau apa istilahnya, teguh pendirian misalnya. Kenapa? Ya tadi, mau tidak mau hal tersebut berpengaruh. Atau kemudian orang menyebutnya Musa, Muhammadiyah Salafi, atau Mursal, Muhammadiyah rasa
Salafi misalnya. Ya. Itu ya. Ya itu fenomena sosial. Fenomena sosial yang tidak bisa dihindari. Jadi itu fenomena sosial yang tidak bisa dihindari. Untuk menjadi identitas tunggal itu tidak mudah. Tidak mudah. Baik. Termasuk tadi pertanyaannya adalah bolehkah mencampur madhab? Ya tentu saja dalam masalah ini sifatnya adalah fleksibel. Toh faktanya orang-orang yang mengaku satu madhab itu kerepotan sendiri. Bahkan di satu sisi harus mengambil intikal madhab atau pindah madhab. Di sini sudah konsisten Syafi'i ketika menunaikan ibadah haji, ternyata sampai di sana tidak lagi pakai Syafi'i. Pakainya misalnya menjadi ya Hambali atau Maliki misalnya. Kalau bersentuhan tidak batal dan seterusnya. Jadi tidak ada yang betul-betul hanya terpaku dengan satu madhab. Kalau ada yang mengaku terpaku dengan satu madhab, maka justru akan merepotkan diri sendiri. Jadi dalam masalah madhab ya sebaiknya dalam hal ini saya lebih nyaman dan lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Tarjih, pilih pendapat yang kuat, pendapat yang dalilnya lebih kuat, bisa kita amalkan di masyarakat kita. Tidak harus satu madhab semuanya di madhab tersebut. Wallahu a'lam bishawab.